Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah STEMIK IKMI Cirebon tahun 2022. Selamat sore rekan-rekan semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga masih tetap bisa mengikuti aktivitas sebagai mahasiswa STEMIK IKMI Cirebon. Sesuai yang telah diinformasikan dari Puslapdik Kemendikbudristek Republik Indonesia bahwa penerima beasiswa KIP kuliah di tahun 2022 ini untuk biaya hidup atau biaya penunjang pendidikan telah disalurkan melalui rekening mahasiswa masing-masing ya, yang sebelumnya telah dibuatkan secara terpusat oleh Bank BRI Asia Afrika di Jawa Barat ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya selaku operator KIP kuliah dan pengelola KIP kuliah mohon izin untuk menyampaikan informasi terkait teknis untuk pencetakan buku rekening yang akan dilakukan secara kolektif nantinya oleh lembaga ya atau oleh kampus STEMIK IKMI Cirebon, yang kemudian nantinya akan kami panggil rekan-rekan mahasiswa semua untuk mengambil dari rekeningnya masing-masing di kampus IKMI Cirebon. Untuk mekanismenya yang perlu rekan-rekan ketahui, ini mohon diperhatikan ya tata caranya. Mohon rekan-rekan untuk menyiapkan alat tulis ya, bisa ballpoint atau pensil juga silahkan. Pertama saya akan menginformasikan bahwa nomor rekening mahasiswa itu sudah dibuatkan secara terpusat oleh Bank BRI Asia Afrika di Jawa Barat melalui LL Dikti 4 Jawa Barat ya. Jadi teman-teman bisa melihat akun KIP kuliahnya masing-masing. Di sana bagi yang sudah muncul nomor rekeningnya itu artinya sudah dapat dilakukan pencetakan buku rekeningnya ya. Saya ulangi, bagi rekan-rekan yang akun KIP kuliahnya sudah muncul nomor rekeningnya itu artinya rekan-rekan sudah bisa dilakukan pencetakan buku rekeningnya ya. Namun akan dilakukan secara kolektif oleh lembaga demi tertibnya administrasi lembaga ya. Bagi rekan-rekan yang belum muncul nomor rekeningnya di akun KIP kuliahnya, mohon bersabar ya, karena ini secara bertahap dilakukan pengentrian nomor rekening di Bank BRI Asia Afrika Jawa Barat ya. Kalau tidak salah ini masih ada sekitar 6 orang yang masih dilakukan proses entry nomor rekeningnya. Jadi untuk yang 6 orang ini nanti bisa bersabar menunggu untuk munculnya nomor rekening. Nah, setelah kalian cek akun KIP kuliahnya dan muncul nomor rekeningnya, apa saja yang perlu kalian lakukan akan saya jelaskan ya. Pertama, kalian harus mengunjungi atau menemui bagian customer service di Bank BRI terdekat ya, atau di wilayahnya masing-masing ya. Saya ulangi, bagi rekan-rekan mahasiswa yang akun KIP kuliahnya
telah muncul nomor rekeningnya, nanti rekan-rekan bisa mengunjungi Bank BRI terdekat di wilayahnya masing-masing ya. Diperhatikan dulu ya, mohon diperhatikan dulu. Nanti setelah mengunjungi Bank BRI, rekan-rekan hanya perlu meminta formulir AR01 ya. Jadi rekan-rekan datang ke Bank BRI terdekat di wilayahnya masing-masing, minta ke customer service bahwa rekan-rekan perlu untuk meminta formulir AR01 ya untuk pembukaan rekeningnya. Untuk teknisnya nanti akan saya jelaskan ya. Modelnya seperti ini nanti teman-teman ya. Ada dua macam formulir biasanya di Bank BRI itu. Yang pertama ada yang seperti ini ya. Ini ada yang seperti ini modelnya. Ada 3 halaman ya. Halaman kedua dan halaman ketiga. Ya, ini jenis formulir AR01 yang pertama ya. Biasanya setiap Bank BRI berbeda-beda, tapi jenisnya sama ya, AR01. Nah, ini yang kedua, modelnya seperti ini, rekan-rekan. Ada yang seperti ini juga gitu. Pada intinya sama gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa salah satu mendapatkan dari ini gitu. Nah, ini seperti di modelnya teman-teman ya. Oke, setelah teman-teman mendapatkan formulir dari Bank BRI yang telah dituju ya, teman-teman diisi di rumah masing-masing ya. Jangan di Bank BRI-nya. Ya. Saya tekankan lagi. Ketika teman-teman telah mendapatkan formulir AR01 dari Bank BRI di wilayahnya, teman-teman cukup membawa saja ke rumah gitu untuk diisi di rumah masing-masing ya. Karena nomor rekening sudah ada sebetulnya gitu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan formulir itu, silakan diisi ya. Ini contoh jenis formulir yang pertama tadi ya. Apabila teman-teman mendapatkan formulir yang seperti ini dari Bank BRI-nya. Tata cara pengisiannya, pertama di sini teman-teman isi nama lengkap ya. Diisi di kolom nama lengkapnya. Ya, silakan diisi sesuai nama di identitas KTP ya. Mohon diperhatikan sesuai nama di identitas KTP. Mohon maaf. Kemudian berikutnya di checklist di bagian baru ya. Di checklist di bagian baru atau new. Kemudian jenis kelamin ini disesuaikan pria atau wanita ya. Di checklist juga. Kemudian di checklist WNI ya, warga negara Indonesia. Setelah itu tempat lahir, silakan diisi tempat lahirnya disesuaikan dengan identitas di KTP ya. Apabila di Cirebon, tuliskan Cirebon. Apabila di KTP-nya kota Cirebon, dituliskan kota Cirebon dan lain sebagainya ya. Kemudian tanggal lahir diisi sesuai tanggal lahir di EKTP. Setelah itu nama gadis ibu kandung ini diisi sesuai dengan identitas keluarga kalian. Ibu kandungnya siapa ya. Setelah itu jenis identitas yang di checklist ini adalah KTP ya. Setelah itu ada nomor identitas. Nomor identitas ini rekan-rekan isi dengan NIK KTP ya. Apabila NIK KTP-nya hilang ataupun belum jadi, rekan-rekan bisa melihat dari kartu keluarga ya.
Untuk tanggal terbit, ini tanggal terbit EKTP. Ya, tanggal terbit EKTP juga diisi. Ini dilihat di EKTP-nya masing-masing. Ini bisa dilihat di bawah foto biasanya ya. Ini bisa diisi. Kalau misalkan EKTP-nya belum jadi atau hilang atau bagaimana, ini bisa dikosongkan saja ya. Setelah itu ada alamat sesuai identitas. Alamat sesuai identitas ini rekan-rekan bisa diisi, disesuaikan dengan identitas EKTP-nya masing-masing ya. Setelah itu pendidikan terakhir di sini teman-teman checklist SLTA ya. Checklist SLTA karena kan pendidikan terakhir rekan-rekan masih dari jenjang SLTA atau sederajat ya. Setelah itu ada agama. Agama juga disesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing ya. Silakan di checklist agamanya. Kemudian status pernikahan juga sama. Ini silakan di checklist sesuai dengan kondisi status pernikahannya. Saya yakin masih lajang semua ya. Oke. Untuk hobi, ini hobi bisa diisikan, bisa juga tidak. Ini opsional ya. Mau dikosongkan juga tidak masalah. Kemudian untuk alamat domisili ini lebih baik disamakan dengan yang tadi di atas ya, yang di sini. Ini bisa disamakan juga gitu. Silakan bisa ditulis ulang ya. Mohon maaf. Ini untuk tata cara penulisan ditulis ya, ditulis tangan ya. Nah, setelah itu ada informasi kontak. Informasi kontak ini wajib diisi ya rekan-rekan. Ini silakan barangkali ada yang punya telepon di rumahnya diisi. Kemudian ada nomor handphone. Ini diisi dengan nomor handphone yang aktif. Untuk faksimiles dan email ini opsional, bisa dikosongkan juga ya. Untuk sosmed juga atau sosial media juga ini bisa dikosongkan saja ya. Nah, kemudian yang bawahnya di sini ada informasi kontak dalam keadaan darurat. Rekan-rekan bisa mengisi saudara kandung, orang tua, paman, bibi, silakan diisi ya. Kemudian untuk hubungan dengan nasabahnya siapa? Apabila misalkan ibu ya boleh juga ibu kandung diisinya. Apabila ayah misalkan diisinya di sini ayah kandung atau kakak kandung atau adik kandung atau saudara kandung ya, disesuaikan dengan keluarganya masing-masing. Untuk nomor telepon juga diisi ya. Ini wajib diisi. Kemudian untuk alamat lengkapnya juga diisi. Ini disesuaikan dengan informasi kontak dari saudara atau dari orang tua juga silahkan boleh. Nah, kemudian yang bawahnya di sini ada data pekerjaan. Data pekerjaan ini tidak usah diisi, rekan-rekan bisa dikosongkan saja ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung lanjut ke halaman kedua ya. Apabila rekan-rekan dikasih formulir yang jenis seperti ini ya, rekan-rekan bisa langsung masuk atau buka ke halaman kedua ya. Mohon maaf, untuk halaman kedua ini rekan-rekan bisa dilewat saja ya. Jadi rekan-rekan langsung bisa menuju ke halaman ketiganya ya. Untuk halaman kedua ini rekan-rekan dikosongkan saja ya. Saya ulangi, yang halaman kedua apabila rekan-rekan mendapatkan formulir yang seperti ini, untuk halaman kedua ini bisa dikosongkan saja. Dan di halaman ketiganya rekan-rekan langsung mengisi tempat di mana kalian mengisi, misalkan Cirebon ya, ini Titi Mangsa ya. Titi Mangsa ini rekan-rekan bisa diisi ya. Mohon maaf sebentar. Ini bisa diisi Cirebon, Kuningan, Indramayu ya, sesuai dengan lokasinya masing-masing. Tanggal juga disesuaikan dengan tanggal pengisiannya ya.
Setelah itu ditandatangani di kolom ini. Ya, saya ulangi, untuk titi mangsa, tempat dan tanggal ini disesuaikan pada saat teman-teman mengisi formulir ini. Setelah itu langsung ditandatangani. Tidak perlu menggunakan materai ya, rekan-rekan. Saya ulangi, ini tidak perlu menggunakan materai. Jadi langsung tanda tangani saja. Oke, baik. Setelah itu, setelah formulir ini diisi, yang jenis formulir ini diisi, mohon rekan-rekan kembali dilihat akun KIP kuliahnya. Untuk nomor rekeningnya, rekan-rekan bisa dituliskan di posisi sebelah sini ya. Rekan-rekan bisa diisikan di posisi sebelah sini ya, untuk nomor rekening ya. Saya ulangi, untuk nomor rekening nanti rekan-rekan bisa diisi di kolom sebelah sini, sebelah nama ya. Paham ya? Ini untuk jenis formulir yang pertama. Nah, untuk jenis formulir yang kedua, apabila rekan-rekan mendapatkan jenis formulir yang seperti ini, pada dasarnya sama saja ya, rekan-rekan. Ini untuk nama lengkap ini diisi sesuai dengan nama lengkapnya di KTP ya. Di sini ya rekan-rekan, silakan bisa diisi. Kemudian yang barunya juga di checklist. Setelah itu jenis kelamin juga diisi. Kemudian setelah itu ada kewarganegaraan juga di checklist ya. Setelah itu tempat lahir, tanggal lahir ini diisi juga ya, sesuai dengan identitas di KTP atau di kartu keluarganya. Nama gadis ibu kandung diisi dengan nama ibu kandung ya. Kemudian jenis identitas ini di checklist di KTP ya. Setelah itu nomor identitas juga diisikan di sini. Kemudian tanggal terbit juga, tanggal terbit EKTP ini bisa diisi, bisa dilihat di EKTP-nya masing-masing ya. Apabila tidak ada, ini bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk tanggal kadaluarsa ini dikosongkan juga. Ini dikosongkan saja ya. Untuk pendidikan terakhir ini kalian checklist di SLTA ya. Setelah itu ada agama juga disesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian status perkawinan, checklist lajang ya. Untuk kode pos juga ini rekan-rekan bisa disesuaikan dengan kode posnya masing-masing. Untuk kolom hobi, ini kolom hobi bisa dikosongkan saja atau diisi juga boleh ya. Untuk alamat domisili, rekan-rekan bisa diisi, disesuaikan dengan identitas KTP-nya masing-masing. Untuk informasi kontak di sini rekan-rekan bisa diisi juga informasi kontaknya masing-masing. Ya. Nomor handphone ini wajib nomor handphone yang aktif. Untuk data pekerjaan ini dikosongkan saja, bisa dilewat ya. Kemudian data keuangan juga di sini dilewat ya, ini dikosongkan ya. Setelah itu rekan-rekan bisa diisi di sini untuk pembukaan rekening baru bisa di checklist Britama. Kemudian di lainnya ini diisi dengan beasiswa, di checklist di Britama, kemudian di lainnya diisi KIP kuliah ya. Setelah itu ada tujuan pembukaan rekening. Di sini rekan-rekan bisa diisi di kolom lainnya, diisi juga dengan beasiswa KIP kuliah ya. Setelah itu untuk nomor rekening ini bisa diisikan di sini. Ini untuk yang formulir
kedua ini ya. Bisa dilihat di akun KIP kuliahnya masing-masing. Apabila rekan-rekan mendapatkan jenis formulir seperti ini, untuk nomor rekening bisa diisi pada bagian ini ya. Kemudian untuk fasilitas yang diminta ini dikosongkan saja. Setelah itu untuk yang ini sama dikosongkan, dilewat saja. Kemudian langsung rekan-rekan ditandatangani pada titi mangsanya. Ya, tempatnya di mana, waktu pengisian apabila di Cirebon tuliskan Cirebon, tanggalnya tanggal berapa, bulannya bulan apa, dan tahunnya tahun berapa. Ya, setelah itu ditandatangani di kolom sebelah sini. Ya, ini tanpa materai, langsung ditandatangani saja. Oke, baik rekan-rekan, mungkin seperti itu mekanisme dan tata cara pengisian formulir AR01-nya. Nah, jika rekan-rekan mahasiswa yang dari luar kota, ini rekan-rekan bisa mengirimkannya via pos atau jasa pengiriman lainnya. Maksimal paling lambat kami terima hari Senin. Ya, saya ulangi. Maksimal sudah kami terima formulir AR01 ini hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 4 sore ya. Apabila ternyata lambat-lambatnya maksimal paling lambat tanggal 8 November 2022, dikarenakan pada hari Rabunya tanggal 9 November itu akan kami bawa untuk diserahkan ke Bank BRI Asia Afrika, karena kita langsung akan dicetaknya di Bank BRI Asia Afrika Bandung ya rekan-rekan, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu apabila rekan-rekan yang berada di wilayah Ciayu Majakuning atau yang berada di lingkungan kampus, rekan-rekan bisa langsung datang ke kampus saja boleh, karena kami di sini juga menyediakan formulir AR01 juga ya. Namun terbatas. Kalau tidak salah kurang lebih ada sekitar 150-an ya, 150 lembar kalau tidak salah. Itu terbatas rekan-rekan, mangga silahkan bagi rekan-rekan yang berada di lingkungan kampus atau di sekitar wilayah Ciayu Majakuning bisa langsung mengisi formulir ini di kampus ya. Lokasinya di mana? Lokasi ruangannya di bagian informasi pendaftaran atau di front office ya. Rekan-rekan nanti bisa bertemu dengan saya sendiri, Pak Bani ya, atau dengan rekan saya di bagian informasi pendaftaran ada Pak Anam ya. Nah, setelah itu rekan-rekan perlu juga untuk melampirkan fotokopi KTP-nya masing-masing ya. Rekan-rekan setelah ini diisi nanti diserahkan ke kampus, dilampirkan fotokopi KTP-nya masing-masing. Ya, mohon dipahami rekan-rekan ya. Ini untuk mempercepat proses pencetakan buku tabungan yang akan kita berikan kepada rekan-rekan semua sebagai penerima beasiswa KIP kuliah STEMIK IKMI Cirebon tahun akademik 2022-2023. Mungkin cukup sekian arahan dan mekanisme penjelasan terkait pengisian formulir pembukaan rekening AR01 ini. Apabila rekan-rekan ada yang kurang memahami, rekan-rekan bisa chat melalui WhatsApp di nomor 0838 2165 1265 ya. Atau rekan-rekan juga bisa chat melalui WhatsApp di nomor
0823 1605 5422. Ya. Saya ulangi, rekan-rekan apabila kurang memahami, rekan-rekan bisa chat di nomor WhatsApp 0838 2165 1265 atau di nomor 0823 1605 5422. Baik, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga rekan-rekan tetap aktif berkuliah, tetap semangat menggapai cita-citanya, targetkan lulus tepat waktu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.